Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Yel pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar pelajaran kelima. Ananda semua, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, Ibu ingatkan kembali agar Ananda semua selalu memakai masker apabila keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, dan menjaga jarak bila berada dalam keramaian atau kerumunan. Baiklah, sebelum masuk pada materi pembahasan kita awali pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Baik Ananda semua, KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.8, memahami kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kisah masing-masing nabi tersebut, Ananda semua dapat membaca pada buku pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 halaman 38 sampai 45. Di sini, Ibu hanya akan memberikan penekanan pada masing-masing kisah tersebut. Yang pertama, kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud adalah nabi yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud merupakan salah seorang nabi pencipta baju besi. Nabi Daud mempunyai suara yang sangat bagus, dan Nabi Daud adalah nabi yang gemar berpuasa. Yang kedua, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. 4 kisah teladan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, kisah keteladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir bertepatan pada tahun gajah tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu menggembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Beliau menerima wahyu di Gua Hira.
Nabi Muhammad adalah nabi yang cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yaitu rasul terakhir. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua dapat mencontoh keteladanan dari beberapa cerita rasul tersebut. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.